back lagi sama gua di YS Channel ya nggak? Gua sambil jalan abis ngambil desinfektan kan? Bukan desinfektan, tapi gua abis ngambil antiseptik buat cuci tangan itu. Gua lupa apa namanya. Itulah pokoknya. Obat cuci tangan itu. Yang udah di mana-mana itu sejerigen itu bisa nyampe juta-jutaan. Gue masih dapat murah karena gue dapat pabriknya. Ya itulah, gue dapat di situ, jadi ya lumayan buat bagi-bagi ke teman-teman. Bukan bagi-bagi sih, gue beli sebotol buat personal dan 2 botol gue kasih ke kantor. Gue curang. Tapi kalau gue sendiri sih, gue lebih cenderung mengajarkan pola hidup sehat, jadi ya udahlah, nikmatin aja. Jadi kalau gua nggak ngurusin gituan, gua cuman ngasih buat orang-orang di sekitar gua yang masih naik kendaraan umum biar agak sedikit lebih safety begitu. Tapi sembari jalan, gua sembari mau cerita bodoh atau cerita konyol. Dah nih mobil berisik amat. Gue biasa bawa mobil enak, bawa Xenia aja, bawa Avanza kantor berasa mobil kayak gak enak banget. Padahal mobil gue mobil murah. Intermezzo. Balik ke topik, gue mau cerita mengenai fitur di delivery, yaitu fitur booking filter. Nah, fitur ini sebenarnya memudahkan tapi juga membingungkan. Di sisi lain memudahkan untuk kita mengeset ya istilahnya booking order yang ada di lokasi tertentu. Nah, membingungkannya adalah untuk yang terbiasa bermain dengan metode yang ngeblas ya, itu agak susah tuh jadinya tuh. Kita mau settingnya gimana? Nah, itu menurut gua personal, tapi sebagai gambaran atau garis besarnya, di fitur ini memungkinkan kita untuk merubah lokasi kita tidak seperti sistem sebelumnya. Kalau sistem sebelumnya kan kita tidak bisa merubah lokasi tuh. Dalam artian Jabodetabek ya Jabodetabek aja, tidak satu kayak contohnya nggak spesifik lah. Nggak contohnya kayak lu ngambil satu kecamatan, ambil contoh Kelapa Gading gitu kan, Pondok Gede gitu kan, nggak seperti itu. Kalau sekarang sudah bisa seperti itu. Nah, tapi sebenarnya fitur itu dibilang membantu kalau ada ordernya. Kalau di daerah tersebut lu pas pindah itu nggak ada ordernya, nah itu agak susah juga. Dan for your information, titik tersebut atau titik penjemputan tersebut bisa dirubah. Itu mengikuti 2 opsi, yaitu opsi manual, lu input alamat, kecamatan, kelurahan, jalan dan sebagainya. Dan opsi lainnya yaitu menggunakan GPS real time. Itu pakai lokasi titik akurat yang ada di kita sekarang ya. Contohnya kayak gue lagi jalan di mobil di daerah Pondok Gede, ya pasti titiknya di Pondok Gede. Nggak mungkin titiknya itu ada di Bekasi, misalkan Bekasi kota gitu, kayak Bekasi Barat, Metropolitan Mall atau sejenisnya, itu impossible. Nah, itu nggak mungkin seperti itu. Tapi itu memudahkan kita. Sebagai contoh, kalau kita sudah dapat order di satu tempat, misalnya dari Pondok Gede nih, gue ngambil contoh yang gua inget atau yang gua paham lah di otak gua sekarang. Pondok Gede misalkan lo bawa barang ke daerah Kelapa Gading, lo udah dapat nih, tapi misalkan order terjadwal. Kalau order segera ya bisa juga sih lo nyalain, lo setting di Kelapa Gading untuk pick up-nya, tapi lo hanya bisa pick up yang terjadwal. Kenapa? Kalau yang lo pick up yang segera juga, jarak lo itu masih di Pondok Gede, lo belum di sana. Jadi kemungkinan besarnya lo kalau toh maksain ngambil, lo kena denda. Minimal strike lo kena, maksimum denda lo kena. Ya paling apes putus mitra atau red card. Nah, tentunya nggak ada yang mau kan kena red card atau putus mitra. Jadi fitur ini gue bilang bisa membantu tapi sedikit membingungkan. Jadi untuk settingnya tuh gue lebih suggest kalau emang lo dapat yang segera. Contohnya lo pas lo udah ambil, lo jalan, pas lo lagi loading atau pas lo udah loading gitu kan, lo bisa setting nih tujuannya Kelapa Gading. Oh ya udah, lo bisa setting Kelapa Gading, hopefully-nya ada yang masuk di daerah sana. Order misalkan ngomonglah kalau sekarang lo berangkat tuh jam 5 sore misalnya, sampai sono sekitar jam 7-an. Sekitar jam 8 malam misalkan atau jam setengah 9 ada terjadwal dari Kelapa Gading, lo bisa ambil dengan booking filter tadi. Tuh. Dan
technically atau theoretically-nya ya, ini tuh sama kayak fake GPS, tapi dia built in di aplikasi driver, bukan seperti kalau yang teman-teman Gokar, Gojek pasti tahu ya istilah tuyul. Itu bukan. Kalau tuyul kan itu kan aplikasi tambahan yang memodifikasi aplikasi original biar bisa lo geser-geser. Nah, ini aplikasi originalnya sudah ada, tapi gua sarankan untuk memakainya bijak. Jangan pas lo lagi pakai lo ambil yang segera, atau jangan pas lagi lo pakai lo pasang titiknya tapi lu nggak lagi ngarah ke sana atau lu tidak ada niatan ke sana. Nantinya begitu dapet jebret ya kan, lu nggak ambil, nah itu akan jadi permasalahan. Nggak lu ambil yang gua maksud ini, lu udah colek nih ya, lu udah mancing, lu udah kena, lu udah dapet ordernya, tiba-tiba wah gila nih jamnya begini, nah bubar lu. Atau lu nggak mikir wah jam segini ada, lu pas lu jalan ke sana ternyata di jalan ada kemacetan yang berlebih, nah tapi lu ngitungnya mepet banget, nah buyar lu. Gua jamin langsung kena denda, minimal denda, maksimumnya red card gitu. Karena delivery strict banget, dia mempermudah driver di satu sisi, tapi di sisi lain juga untuk driver-driver yang istilahnya pejuang rupiah yang tidak berpikir, nah main asal colek aja tiap ada order, nah itu akan jadi buah si malakama. Ada kemungkinan dia salah colek dan ya minimal denda, maksimumnya ya putus mitra kayak yang tadi gue pernah bahas. By the theory, aplikasi kita sudah sedikit lebih advance, sedikit lebih maju untuk menambah penghasilan, tapi informasi yang ada, yang gue dapat dan yang gue telaah juga, ini ada dua kemungkinan. Ini masih tentang fenomena anyep nih ya kan, atau ada order tapi susah banget, kok belakangan ini susah banget nyoleknya. Itu benar adanya, karena memang ordernya lagi turun, kayak yang pernah gue bahas juga, itu gara-gara corona effect, termasuk di tol. Boleh percaya boleh enggak, begitu adanya corona tol itu kosong. Kayak tadi aja gue dari daerah Cikarang, dari kantor gue bawa mobil kantor, itu gue bisa lari sampai dengan 120 dan mantang di 90 km per jam. Itu wow banget menurut gua buat tol, karena ya lu tau lah tol Jakarta Cikampek itu rata-rata macet. Dan ini gua sekarang lagi di jalan Jatiwaringin, lu bisa lihat di kaca nih sebelah sini nih ya, kelihatan situasi jalan. Nih buat yang tahu daerahnya, daerah Jatiwaringin deket tol Pondok Gede yang masuk ke ya tol lama lah yang lewat Asafiah itu makin kesini biasanya nggak godek, macet banget. Dan ini udah mau jam 5 sore, ini biasanya udah stuck nih di sini. Ini sih terbilang padat tapi masih jalan. Itu corona effect, dan itu semuanya berasa kok. Itu poin pertama. Poin keduanya, kenapa order anyep, Grab dan Gojek itu udah nutup pendaftaran udah dari lama. Kalau Grab, kalau Gojek belum lama, jadi otomatis orang tuh nggak bisa daftar. Kalau yang pernah bandel kayak di Gokar tiba-tiba suspend mau ke Gojek nggak bisa, otomatis pindah ke delivery. Terus yang dari Grab tiba-tiba ngeluhnya sepi, otomatis akan nyoba peruntukan ke delivery karena Gokar udah nggak bisa. Dan kalau yang sudah pemain double akun tapi pemainnya ya tanda kutipnya agak malas, kalau bahasa di Gojek di sistem Jenger, nah itu ya otomatis dia akan mencoba mencari peruntungan, karena delivery ini sebenarnya besar pendapatannya, tapi kalau kita hitung-hitung secara rupiah atau kalkulatornya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Gokar atau GrabCar. Karena kalau di Grab itu kita sistemnya dikit tapi banyak, di Gokar pun juga sama. Kalau di delivery ini sekali caplok gede, cuman kita butuh waktu yang sedikit lebih lama dan kilometer atau jaraknya itu lebih sedikit. Jadi contohnya kalau kita di Gokar untuk dapat ngomonglah 100.000 itu perlu 2 trip, ya enggak, dengan jarak yang cukup lumayan. Kalau di delivery itu ya jarak 5 kilo aja lo udah dapat gocap gitu lo. Bayangin 10 kilo berarti lo udah dapat cepet. Di Gokar 10 kilo berapa? Di Grab 10 kilo berapa kan gitu. Nah pertanyaannya, pada saat lo dapat order-order begitu nih ya kan, itu kembali ke kitanya. Waktu tunggu di delivery itu cukup panjang dan order itu memang tidak sebanyak yang penumpang, tapi lebih besar. Jatuh-jatuhnya sama hariannya dapatnya.
selisih dikit lah lebih besar. Menurut gua seperti itu. Tapi kalau di Gokar atau di Grab untuk yang pasukan ABRI, ya gue bilang nih, bagi yang sudah punya dan anyep, tolonglah belajar jadi pasukan ABRI, bukan barisan sakit hati. Kalau lu dapet lu colek, memang sakit sih, kadang dapetnya 8.000, kadang dapetnya ceban, kadang gimana. Tapi believe it or not, kalau lu main seperti itu, lu ABRI, gue yakin sehari masih bisa dapet 500 sampai 700 untuk situasi normal. Tapi kalau untuk situasi sekarang dengan coronaan, gue nggak yakin. Gue belum nanya sama bokap yang punya akun Gokar itu gimana sehari. Tapi kalau gue nanya sama dia pun percuma, karena dia tidak segetol kita gitu loh. Cara dia main pada saat dia bawa dan cara gue main itu beda. Faktor U. Jadi dia nggak mungkin bisa lama-lama megang setir. Pasti dia berapa saat dia berhenti, berapa saat dia berhenti. Nggak kayak kita yang masih bisa kuat sehari semalam istilahnya nyetir. Jadi ya dapatnya pasti lebih sedikit dibanding rata-rata driver. Itu sudah gua buktikan. Kalau di Gojek itu pakai akun gua sendiri. Kalau di Grab gua nanya sama temen gua yang gua baru ketemu dan gua lihat akunnya ternyata di akun ABRI. Tiap historicalnya tuh hijau semua, nggak ada penolakan. Nah, akun-akun begitu tuh yang mau nyampe gimana juga tetap aja dapat order terus, walaupun awalnya akun-akun seperti itu ditertawakan. Ngapain lo bang ngambil sejauh itu, ngapain lo segini lo ambil, ngapain lo begini ya. Pasti itu omongan itu yang banyak. Tapi orang tidak akan pernah tahu hari esok itu seperti apa. Dan pada saat sistem itu dirubah, orang-orang yang seperti itulah yang tetap mendapatkan keuntungan di balik kesusahan. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari awal sih menurut gue pekerjaan ini adalah kerja kasar, dan ini memang kerjaan paling sulit lah menurut gua, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa survive, hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat uang dengan cara yang benar, dan ini merupakan kerja kasar, jadi hanya orang-orang tertentu yang kuat menjalaninya. Intinya itu. Tapi bagi yang sudah terlanjur tidak ada salahnya untuk mencoba, karena kita memang diharuskan belajar selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti. Jadi ya ada baiknya untuk selalu belajar. Jadi tetap menimba ilmu sampai kita mati nanti, kan intinya begitu. Jadi ya selagi memang yang sudah kejadian anyep, tetap berusaha, tetap belajar, tetap mencoba gitu kan. Jadi akunnya bisa pulih perlahan-lahan. Kalau nggak mau mencoba, itu akun nggak akan pernah pulih. Dan ya yang ada hanya omongan sepi. Padahal tidak sepahit itu kok. Masih bisa walaupun perlu effort. Seperti yang gue bilang, walaupun gue pernah bilang potongannya besar, memang iya, itu gue nggak tahu kenapa, dan memang gue tidak mengetahui secara detail. Tapi di balik hal tersebut, ya bicara ngomong 5 juta sampai 7 juta per bulan bersih itu masih bisa menurut gue personal. Karena bokap gue yang cuman bercanda mainnya aja masih dapat lumayan, apalagi temen-temen yang mainnya serius dan full time. Masa ya kalah sama aki-aki yang udah 60 tahun lewat, yang ban kempes aja ngomongnya katanya jalanan yang rusak. Gue nyampe ganti ban sekali, itu kasus di mobil gue yang lama. Dia bilang, Yus, kok ban kok aneh ya? Kenapa? Geruduk-geruduk tadi. Nah terus tahu-taunya habis anginnya. Nah terus sobek. Lah gimana deh? Logika lo, ban sampai nggak ada anginnya bisa nggak tahu. Nah, itu kalau nggak faktor U, faktor apaan? Mobil dulu pakainya Grand Max. Setahu gue sih nggak mungkin ya ban belakang nyampe habis angin lo nggak tahu, nggak berasa sama sekali di setir tuh. Kemungkinannya kecil banget. Tapi ya mau gimana gitu, namanya faktor usia. Jadi dengan adanya sistem baru di delivery, walaupun ordernya sepi dan anyep, gue yakin sistem itu tetap membawa perubahan dan tetap membawa kebaikan. Di satu sisi mungkin kita memang yang belum tahu cara makainya, sambil mencari moga-moga ketemu cara enaknya. Di sisi lain yang kita perlu lihat juga atau telaah, kita ini berusaha sebagai pengusaha, dan pengusaha itu ada beberapa faktor X yang mendukung
atau merugikan. Sebagai contoh kayak sekarang lagi status darurat bencana begini, ya pasti itu merugikan pengusaha. Orang daya belinya nurun dan lain-lainnya nurun, banyak orang-orang yang suka memanfaatkan. Nah itulah yang terjadi yang merugikan kita. Itu sebagai beberapa pemikiran logik yang ada di gua, yang lo bisa pakai, yang lo bisa lihat bersama. Berhubung gua udah masuk tol dan gua mau agak sedikit kencang, gua sudahi videonya. Buat yang masih bingung mengenai, gua bilangnya apa ya, disebut fake GPS bukan sih, tapi look like-nya mirip, ya itulah ala delivery. Nah, lo bisa diskusi bareng sama gua di bawah. Gue bukan mengajarkan untuk tidak baik, tapi di sini gue mengajarkan untuk mencari cara terbaik, tapi dengan catatan lo harus konsekuen dalam saat lo menggunakannya. Gitu loh. Jadi pada saat lo make harus aware banget, jangan nyampe lo nggak aware. Lo sudah dipermudah untuk mendapat order maraton. Ini istilahnya order maraton, kalau gue bilang habis ngedrop langsung di tempat itu selang berapa jam lo udah megang kuncian nih orderan. Gitu. Itu udah dipermudah gitu loh sama delivery. Lo gak perlu pasang fake GPS yang notabene sebenarnya juga gak gitu ngaruh sih lo pasang atau enggak gitu. Yang ada malah penyakit kalau dipasangin. Itu sudah ada di sistemnya built in. Hanya tinggal mencari tahu gimana cara makainya dan mencari tempat ramai untuk order. Atau ngakalin gimana caranya begitu lo nyampe nih tek lo dapat lagi. Nah, lo pakailah fungsi itu. Buat yang masih bingung, feel free to comment gitu kan. Sebisa mungkin gua bales. Dan mari kita diskusi, mari kita ngobrol. Mungkin juga cara gue ada yang salah, ya kan? Ada yang luput dari analisa gue. Silahkan informasikan ke gue dan kita belajar bareng. Sekali lagi, gue bukan orang expert di sini. Gue hanya orang tidak sekolah yang hobi belajar, hobi ngulik. Jadi ada cara gue yang mungkin salah, tapi ada cara gue yang mungkin lo nggak tahu, gitu loh. Dan ini berguna. Dan selagi masih dalam koridornya, karena itu ada fasilitasnya, bukan lo mencurangi aplikasi tersebut. Ingat, secuil apapun, sekecil apapun tindak curang lo, itu akan dipertanggungkan nanti di akhir zaman kalau di bahasa gue. Jadi jangan berbuat aneh-aneh karena lo pakai fake GPS misalkan dengan niatan seperti itu, lo curang. Tapi kalau sudah ada di aplikasinya berarti semua orang bisa menggunakan. Itu hanya tinggal yang menggunakan, itu tidak curang. Nah di sini gue menginformasikan gimana cara menggunakannya agar teman-teman tahu semuanya itu gimana. Jadi bisa dipakai, bisa menambah penghasilan dan bisa berguna untuk orang banyak. Karena itu tidak dijelaskan di video delivery pada saat dia meluncurkan aplikasi tersebut. Tapi itu ada peluang buat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki layanan delivery dari segi kantor. Tapi ingat, gue di sini bukan orang kantor, gue sesama driver, sama kayak lu. Gue tidak membela kantor dan gue juga tidak membela kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan bisa menyelesaikan ordernya dengan baik, otomatis rating kantor baik. Rating kantor baik, order meningkat, pendapatan kawan-kawan meningkat. Itulah hukum alamnya. Nah, itu logika gue dari pemikiran bodoh gue, karena gue bukan orang pintar, gue tidak lulus sarjana. For your information, di bulan ini genep gue DO 2 kali dari kampus yang sama. Yaudah, mau gimana? S1 aja gue gak kelar-kelar. Ya gue gak mau curhat lah, tapi ya udahlah. Itulah nasib gue. Mungkin Tuhan berkata lain untuk gue harus seperti ini ya, gue terima nasib gue. Dan gue bisa berbagi informasi ini, gue dikutuk untuk belajar oleh Tuhan, gue juga terima. Karena dengan seperti ini gue bisa memberikan informasi sama teman-teman yang berguna, yang mungkin teman-teman gak kepikiran. Karena yang familiar teman-teman ya fake GPS dan lain-lain ya, cara-cara curang yang sudah familiar di dunia pergojekan, pergokaran dan pergrepan. Ya udah, gue cabut dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Feel free to comment dan tolong kasih ide ke gue. Apalagi yang lo bingung yang perlu gue bahas. Karena bahasan gue itu by logika semua dan itu by pengalaman. Jadi kalau gue belum punya pengalaman di bidang itu, gue tidak mau bahas. Karena gue takut jadinya itu hoax seperti itu. Karena gue belum melakukan pembuktian. Terima kasih udah nonton.
Gua mohon pamit karena jalan tolnya udah gelombang-gelombang nggak jelas, ini udah kayak naik kapal. Gua bawa Avanza. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Gua YS, gua mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan buat ditonton. Terima kasih. Gua cabut.